Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Lukmanul Hakim dengan NIM 4321010154. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, Universitas Mercubuana. Di video kali ini, saya akan membahas atau menjawab beberapa pertanyaan tugas besar mata kuliah perekonomian Indonesia. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan atau menjawab beberapa pertanyaan dari tugas besar tersebut. Pertanyaan yang akan dijawab oleh saya yaitu yang pertama, konsep dan tujuan kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah. Yang kedua yaitu masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah. Yang ketiga yaitu kebijakan fiskal. Yang keempat yaitu hubungan kebijakan percepatan pembangunan Indonesia. Dan yang terakhir yaitu identifikasi tantangan dan hambatan SDM di masa yang akan datang. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah dan UMKM sebagai salah satu percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebelum melangkah ke lebih jauh, kita harus tahu dulu pengertian dari otonomi daerah itu sendiri. Nah, otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelayanan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintah, kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat seperti hubungan luar negeri, pengadilan, moneter dan keuangan, pemerintah dan keamanan. Esensi ekonomi daerah itu sendiri yang dimana pelaksanaan otonomi daerah telah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di daerah, tidak terkecuali di beberapa daerah. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintahan pusat. Dan tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah juga akan lebih tepat sasaran, tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga akan lebih efisien. Untuk manfaat otonomi daerah itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa dalam menyelenggarakan daerah otonom mempunyai hak yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Yang kedua yaitu memilih pilihan daerah. Yang ketiga mengelola aparat daerah. Yang keempat yaitu mengelola kekayaan daerah. Yang kelima yaitu memungut pajak daerah dan retribusi daerah, dan masih banyak lagi hak-hak yang lainnya. Untuk konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai UMKM sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia adalah pertama, untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Kedua adalah meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Pada tahun 2021, terdapat beberapa stimulus pada program PEN dukungan UMKM dengan alokasi anggaran sebesar 96,21 triliun yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM, antara lain subsidi bunga kur dan non-kur, penempatan dana pemerintah pada bank. UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Adapun kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun 60,4% dari total investasi. Namun tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu masalah apa saja sih yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan UMKM, dan kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Nah, permasalahan yang ada dalam otonomi daerah di Indonesia yaitu sejak diberlakukannya paket UU mengenai otonomi daerah, banyak orang sering membicarakan aspek positifnya,
memang tidak disangka lagi bahwa otonomi daerah membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menentukan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting, atau pinggiran menentukan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau pinggiran pada masa lalu. Pengerukan potensi daerah ke pusat terus dilakukan dengan dalih pemerataan pembangunan. Alih-alih mendapatkan manfaat pembangunan, daerah justru mengalami proses kemiskinan yang luar biasa. Dengan kewenangan tersebut, tampaknya banyak daerah yang optimis bakal bisa mengubah keadaan yang tidak menguntungkan tersebut. Ada beberapa permasalahan yang dikhawatirkan jika dibiarkan berkepanjangan dan berdampak sangat buruk pada susunan ketatanegaraan Indonesia. Adapun masalah-masalah tersebut antara lain adanya eksploitasi pendapatan daerah, yang kedua yaitu pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap, yang ketiga yaitu penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai, yang keempat yaitu kondisi SDM aparatur pemerintah yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah, yang kelima yaitu korupsi di daerah, yang keenam yaitu adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Penyelesaian masalah otonomi daerah di Indonesia. Untuk cara atau kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan mengenai otonomi daerah itu sendiri, yaitu pada intinya masalah-masalah tersebut seterusnya akan menjadi persoalan tersendiri terlepas dari keberhasilan implementasi otonomi daerah. Pilihan kebijakan yang tidak populer melalui intensifikasi pajak dan perilaku koruptif pejabat daerah sebenarnya sudah ada sejak lama dan akan terus berulang jika kini keduanya baru muncul di permukaan sekarang. Tidak lain karena momentum otonomi daerah memang memungkinkan untuk itu. Untuk menyiasati beratnya beban anggaran, pemerintah daerah menempuh jalan alternatif selain intensifikasi pungutan yang cenderung membebani rakyat dan menjadi sensitif bagi perekonomian daerah, yaitu satu, efisiensi anggaran, dan dua, yaitu revitalisasi perusahaan daerah. Saya sepenuhnya yakin bahwa banyak pemerintah daerah mengetahui alternatif itu. Akan tetapi jika keduanya bukan menjadi prioritas pilihan kebijakan, maka pemerintah pasti punya alasan lain. Dugaan saya adalah bahwa pemerintah daerah itu malas. Pemerintah tidak mempunyai keinginan kuat, strong will, untuk melakukan efisiensi anggaran karena upaya ini tidak gampang. Jika pemerintah dan masyarakat bersinergi mengatasi masalah tersebut, pasti kesejahteraan akan segera terwujud. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang kebijakan fiskal. Dari segi definisi, kebijakan fiskal adalah suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Lebih lengkapnya, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian melalui pertumbuhan, pengeluaran, dan penerimaan pemerintah. Pemasukan yang diatur utamanya melalui pajak dan pengeluaran, yakni berupa anggaran yang dikeluarkan untuk menunjang program pemerintah. Kebijakan fiskal berkaitan erat dengan kebijakan untuk meraih tujuan ekonomi tertentu melalui instrumen perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintahan di Indonesia. Kebijakan fiskal berkaitan erat dengan kebijakan untuk meraih tujuan ekonomi tertentu melalui instrumen perpajakan, penerimaan utang piutang, dan belanja pemerintah. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi sisi permintaan agregat suatu perekonomian dalam jangka pendek. Selain itu, kebijakan ini dapat pula mempengaruhi sisi penawaran yang sifatnya lebih berjangka panjang melalui peningkatan kapasitas perekonomian. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menstabilkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi. Apabila perekonomian berada dalam resesi, kebijakan fiskal ekspansif dapat mendorong permintaan akan barang dan jasa dalam menstimuli pertumbuhan ekonomi. Menjaga kesinambungan fiskal. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga APBN yang sehat dengan tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian. Pendapatan negara ditargetkan meningkat menjadi 13,4 sampai 14,8% PDB per tahun dengan rasio perpajakan mencapai rata-rata 11,5 sampai 12,5% PDB per tahun. Hal ini dicapai melalui perbaikan yang sifatnya berkelanjutan, baik dari sisi administrasi maupun kebijakan. Dari sisi administrasi, akan terus dilakukan pembaruan sistem administrasi perpajakan sebagai upaya perbaikan basis data perpajakan dan peningkatan kepatuhan. Dari sisi kebijakan pemerintah, akan terus melakukan penggalian potensi penerimaan, antara lain potensi yang berasal dari aktivitas jasa digital lintas negara. Adapun kebijakan ini juga diimbangi dengan peran kebijakan
perpajakan sebagai instrumen pendorong investasi melalui penyediaan insentif fiskal yang mendukung aktivitas penciptaan nilai tambah ekonomi, industri, manufaktur, pariwisata, ekonomi kreatif, dan digital. Stimulus terhadap perekonomian lainnya juga dilakukan dengan penajaman belanja negara. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu identifikasi tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan apa solusi yang dapat saya tawarkan sebagai SDM yang berada dalam persaingan global saat ini. Kemampuan beradaptasi merupakan hal yang dibutuhkan oleh sumber daya manusia saat ini. Perubahan yang disebabkan oleh digitalisasi pada dunia bisnis mendorong SDM untuk terus berubah. Bahkan pekerjaan yang dianggap penting bisa hilang dalam 3-5 tahun ke depan. Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, dan bekerja sama dalam tim merupakan komponen yang penting yang dibutuhkan SDM selain kecerdasan intelektual. Ketika komponen penting itulah yang harus dimiliki oleh SDM saat ini dan di masa yang akan datang. Personal branding adalah bagaimana membuat diri sendiri kalian unik dan berbeda dari yang lain, bukan saja menjadi yang terbaik maupun yang terpintar. Melakukan personal branding pada diri sendiri merupakan suatu hal yang membutuhkan proses. Pentingnya untuk kita selalu mau belajar dan meningkatkan proses untuk membentuk personal branding yang kuat. Selain personal branding di dunia nyata, ternyata personal branding di dunia maya tidak kalah penting. Aspek media sosial saat ini cukup menjadi pertimbangan bagi para perekrut SDM baru di setiap perusahaan. Salah dalam melakukan personal branding di dunia maya bisa merusak citra diri kita di dunia nyata itu sendiri. Ada solusi atau saran yang dapat saya berikan mengenai hambatan dan tantangan SDM dalam persaingan global saat ini. Yang pertama yaitu mengasah hard skill. Hard skill adalah kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan pengulangan secara terus-menerus. Keterampilan ini dapat menjadi faktor penentu keberhasilan kita di tengah persaingan ekonomi global yang beralih ke dunia digital. Yang kedua yaitu memperkaya soft skill. Soft skill adalah kemampuan non-teknik yang berhubungan dengan pekerjaan. Keterampilan ini adalah hasil pembentukan pola pikir dan kebiasaan selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu, fokuslah untuk mengembangkan sedini mungkin, yaitu menguasai bahasa asing. Penguasaan bahasa asing seperti bahasa Inggris, Mandarin, dan Jepang adalah langkah pertama untuk bersaing di era digital. Dan yang terakhir yaitu mencari pengalaman. Menguasai materi yang dipelajari di bangku sekolah memang bagus, tapi hal ini tidak akan membawa manfaat nyata tanpa disertai praktik dan pencarian pengalaman. Saat ini kita dapat dengan mudah memperoleh dan terjun langsung ke bidang ekonomi praktis secara digital, sebab sudah banyak platform untuk menyediakan hal tersebut atau melakukan hal tersebut. Nah, mungkin itu saja pembahasan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tugas besar mata kuliah perekonomian Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya.